Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita buka sesi Golden Habit Forum pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah, yang alhamdulillah dari Papua hingga Sumatera sudah terwakili. Papua ada Prof. Partino, ya. NTT ada Kiai Mustain, ya. Sulawesi ada Prof. Rajindra, Kalimantan banyak ya. Sumatera ada Pak Mariono, dan lain-lain ya. Dari Jakarta ada Dr. Aragar dan lain-lain. Alhamdulillah. Kita bersyukur pagi ini sudah sampai pada episode yang ke-118. Kita masih membahas sekitar ritme biologis tubuh kita. Kalau kita bisa menyesuaikan pola hidup kita sesuai dengan ritme biologis kita, insya Allah hidup kita akan lebih berkualitas. Jadi hari ini kita khusus membahas tentang bagaimana tidur berkualitas. Karena tidur berkualitas ini menjadi kunci bagi aktivitas yang lainnya juga akan menjadi kualitas. Karena tidur itu merupakan aktivitas untuk apa? Untuk merecovery tubuh kita menjadi bugar kembali, menjadi fit kembali, itu kuncinya ada di tidur. Kalau kita tidak bisa tidur dengan berkualitas, maka aktivitas yang lainnya itu juga akan menjadi berkurang kualitasnya. Nah, oleh karena itu, ya, mari kita usahakan tidur kita adalah tidur yang berkualitas. Ya. Bagaimana tipsnya agar kita bisa tidur berkualitas? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah bahas pada episode sebelumnya tentang waktu terbaik untuk tidur. Jadi kita sudah jelaskan siklus hormonal kita, ya, ada hormon melatonin, ya, yang penting untuk tidur kita, ya, dan ada hormon kortisol. Nah, berdasarkan itu, ya, waktu terbaik tidur itu setelah sholat Isya sampai kurang lebih pukul 3 atau pukul 2 atau pukul 3 lah, sekitar itulah. Ya. Ini waktu terbaik untuk tidur. Nah, oleh karena itu, tip pertama adalah pilih waktu tidur. Jadi kalau kita memilih 6 jam tidur malam, ya, itu sebenarnya sudah cukup. Ya. Tidak tidur siang pun tidak apa-apa. Tetapi kalau kita memilih kurang dari 6 jam, ya, misalnya 4,5 jam, ya, atau 3 jam, nah perlu diagendakan tidur siang. Ya. Untuk apa? Untuk menjadikan tubuh kita itu bisa long lasting. Bisa berlangsung lama dalam kondisi tetap fit. Kalau kita tidur kita kurang, misalnya tiap malam hanya 4,5 jam atau kurang, tidak ditambah tidur siang, maka untuk jangka panjang perlu apa? Perlu kompensasi. Karena sesungguhnya ya memerlukan waktu yang sekitar 6 jam itu.
Nah, kalau kita kurang itu memang perlu latihan, perlu riyadhah. Banyak orang yang mampu menjaga tidurnya hanya kurang lebih 4,5 jam atau kurang dari itu tanpa tidur siang, itu banyak juga yang mampu, tetapi itu perlu riyadhah. Nah, kalau kita menjadi orang biasa, itu 6 jam lah. 6 jam kita perlukan untuk tidur. Nah, siang itu sebaiknya kita menghindari ba'da subuh, ba'da asar, dan sebelum isya. Karena adalah waktu-waktu yang tidak disukai untuk tidur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hindari itu. Kemudian yang kedua, tip yang kedua, kita mesti mempersiapkan diri dengan baik. Sebelum tidur kita bersiap, antara lain apa? Berwudu. Jadi begitu kita mau tidur, ya kita berwudu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza ataita malja'aka fatawadda wudu akalis sholah. Summat taji ala syikikal aiman. Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat. Lalu berbaringlah pada sisi kananmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini wudu ini penting Bapak sekalian sebelum tidur, ya. Karena wudu itu akan menentukan kita nanti dibangkitkan dalam keadaan seperti apa. Ini Rasulullah SAW bersabda, ya, Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Famanis tata'a minkum ayyutila ghurratahu fal yaf'al. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan datang dengan berseri-seri atau bersinar karena bekas wudhunya. Maka barang siapa mampu memanjangkan sinarnya, hendaklah ia lakukan. Bagaimana cara memanjangkan sinar wudhu? Ya, dengan menjadikan hidup kita sebagian besar dalam keadaan berwudhu. Jadi kita menjaga wudhu, termasuk ketika tidur, ya, kita dalam keadaan berwudhu. Ya. Ini berarti memanjangkan sinar. Ya. Jadi memang sinar itu, kalau sinar kita itu hanya kecil seperti lilin, maka dari jarak 200 meter sudah nggak begitu kelihatan, nggak nyata. Tapi kalau sinarnya itu adalah sinar yang sampai 1000 watt, dari jarak jauh juga kelihatan. Maka dengan memanjangkan, ya, sinar, ini artinya apa? Kita lebih banyak dalam keadaan berwudhu. Termasuk tidur, ini juga ikut memanjangkan wudhu, memanjangkan sinar, memperkuat sinar waktu kita berada di yaumil qiyamah nanti. Tapi meskipun demikian, ya, dalam menjaga wudhu ini jangan sampai kita lakukan dengan menahan hadas. Menahan hadas itu misalnya menahan kentut, ya, menahan kencing, ya, menahan hadas. Sebab kalau kita tahan-tahan, itu efeknya tidak baik bagi tubuh kita. Oleh karena itu, menjaga wudhu itu kita lakukan dengan apa? Dengan senantiasa berwudhu kembali setelah batal. Ya. Jadi kalau misalnya pas tidak tidur, ya kita batal, segera ke tempat kita bisa berwudhu.
Sehingga sebagian besar hidup kita lewati dalam keadaan berwudu. Ini termasuk salah satu amalan dari Jenderal Besar Sudirman. Nah, Buya itu luar biasa, itu salah satu amalannya adalah menjaga wudhu. Nah ini kalau kita tidur pun dalam keadaan berwudhu, insya Allah tidur kita akan lebih berkualitas. Setelah berwudhu, maka kita harus memastikan tempat tidur kita bersih. Jadi kalau waktu saya kecil itu, ibu saya selalu mengingatkan, wes ditebai durung, ya, artinya tempat tidurnya sudah dibersihkan atau belum. Tempat tidur harus dalam keadaan bersih supaya kita tidurnya nyaman. Kemudian matikan lampu, minimal redup. Untuk apa? Untuk mengoptimalkan produksi hormon melatonin yang berperan pada tidur yang berkualitas. Ini ada hadis yang ya kira-kira cocok lah dengan kondisi ini ya. Ini Rasulullah melarang membiarkan api di rumah dalam keadaan menyala ketika sedang tidur. La tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun. Ini api ini pada zaman Rasulullah itu fungsi pentingnya ketika malam itu sebagai lampu. Saya waktu anak-anak saja penerang utama di kampung itu lampu karena pada waktu saya anak-anak belum ada listrik. Nah, ini bisa kita fahami, ini sebaiknya kita mematikan lampu. Jadi kita tidur dalam kondisi yang gelap. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya juga, ya. Tapi ini bagaimana kita bisa menerapkan. Ya. Minimal redup lah, jangan sampai terlalu terang ya, untuk tempat si cahaya pada waktu kita tidur. Beberapa waktu yang lalu ada acara MPKSDI di Makassar, kebetulan di hotel ya, itu ada ada lampu yang bisa diredupkan ya, dan cahaya yang bisa diterima oleh mata kita menjadi minimal. Karena lampunya ditaruh di bawah meja di samping tempat tidur. Ya. Nah, kemudian kita memilih menghidupkan lampu temaram di bawah meja sehingga tidak terlihat sama sekali. Jadi kondisinya lebih gelap. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya supaya tidak gelap gulita, kita bisa letakkan lampu yang temaram, tetapi cahayanya tidak langsung menyinari mata kita. Ini akan menjadikan hormon melatonin kita menjadi optimal. Sehingga kualitas tidur kita itu juga menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya, amalan ketika bersiap tidur ini berbaring pada sisi kanan. Ya, jadi kita membaringkan miring, ya, di mana yang bersentuhan dengan tempat tidur itu sisi kanan kita. Ini konon, ini akan lebih memperkuat, menjadikan posisi jantungnya menjadi lebih optimal. Nah, begitu kita sudah berbaring, maka dituntunkan membaca beberapa ayat Al-Quran atau surah-surah di dalam Al-Quran yang mudah kita baca. Ya, antara lain Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Ya, ini kita baca dalam keadaan lampu sudah kita matikan. Ya. Jadi kita sudah berbaring, ya, sudah bersiap untuk tidur, mempersiapkan diri untuk tidur, ya. Kita sudah miring ke kanan, kemudian membaca Quran, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Nah, ini berdasarkan dari hadis dari Aisyah, ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad. Ya. Dibacanya satu surah lengkap itu, ya, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, dan seterusnya. Ya. Itu kita baca lengkap. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Ya. Beliau melakukan yang sedemikian sebanyak 3 kali. Ya. Jadi mengumpulkan kedua telapak tangan, ya, dibacakan 3 surah, ya. Kemudian diusapkan. Kondisi, ya, kita tetap miring, ya. Jadi kita mengusap itu tidak bangun mengusap, tidak, tetap kondisi dalam keadaan miring karena kita sudah bersiap untuk tidur. Ya. Kemudian bisa juga membaca ayat kursi. Ini hadis dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan. Namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Hurairah menceritakan suatu hadis berkenaan masalah ini. Selanjutnya orang yang datang tadi berkata, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar apa yang dikatakan, padahal dia itu pendusta, dia itu setan. Nah, yang ditemui Abu Hurairah itu ternyata setan. Nah, setan itu memberikan resep supaya terjaga hingga pagi baca ayat kursi. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya kira kita semua hafal itu ayat kursi. Ya. Insya Allah ini ayatnya yang hafal, kita biasakan, kita baca ketika kita sudah bersiap tidur. Karena Rasulullah mencontohkan hal yang demikian itu. Nah, kemudian, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita mulai masuk tidur, maka jangan lupa berdoa. Ya. Jadi ini sudah siap untuk masuk tidur. Ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan asmamu aku hidup dan dengan asmamu aku tidur atau aku mati. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Nah, ketika sudah begitu, ya, tambah sedikit. Ya, ini dari saya ini ya, tambah sedikit. Ya Allah, aku akan bangun pukul 3. Atau pukul berapa saja Bapak Ibu mau, ya, bangunkanlah aku. Sehingga ketika kita mau berangkat tidur, itu kita sudah mempersiapkan, merencanakan akan bangun jam berapa. Nah, ketika belum terbiasa bangun pada jam tersebut,
sebelumnya Bapak Ibu bisa mempersiapkan alarm. Sekarang HP semuanya punya fasilitas untuk alarmnya. Jadi siapkan alarm jam 3 berbunyi, dan ketika mau tidur berdoa ya setelah bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya Allah, aku akan bangun pukul 3, maka bangunkanlah aku. Ini otak kita, kalau itu kita lakukan berulang-ulang, nanti akan menjadi pikiran bawah sadar kita. Dan insya Allah jam 3 kita betul-betul akan bangun. Pada awalnya kita dibantu alarm, tapi nanti kalau sudah menjadi terpola di dalam pikiran bawah sadar kita, maka tanpa membunyikan alarm pun kita akan terbangun. Jadi kita tidur itu sudah atas nama Allah, kita mohon dibangunkan sesuai dengan rencana kita. Kemudian kan masih ada kesadaran itu. Bagusnya kita berzikir sampai terlelap. Zikirnya dengan kalimat thayyibah yang mudah, ya. Misalnya Subhanallah, 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 ya, sampai hilang kesadaran. Jadi kesadaran kita hilang dalam keadaan kita berzikir. Jadi tidur kita diantarkan oleh sesuatu yang istimewa, ya. Surah-surah penting, ya. Kulhu, Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Kemudian kita pasrah kepada Allah, ya Allah, aku hidup dan mati itu sepenuhnya dengan namamu. Ya. Kita antarkan sampai hilang kesadaran kita dengan zikrullah. Ya. Subhanallah, 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 sampai kesadaran hilang. Ya, sampai tertidur. Sehingga kita berangkat tidur itu dengan sepenuhnya mengingat Allah, memasrahkan sepenuhnya hidup kita kepada Allah. Insya Allah kalau ini kita lakukan, kualitas tidur kita itu akan bagus. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengukur kualitas tidur kita dengan sebuah alat yang seperti ini yang saya pakai ini, smartwatch ya. Ini enggak terlalu mahal ini. Ya. Itu bisa melihat kualitas tidur kita. Kalau di atas 80 ya, 90 berarti kualitas tidur kita bagus. Ya. Dengan melakukan ritual itu, kita bisa kualitasnya sampai 95. Di atas 90, itu kualitas tidur bagus. Ya. Nah, ini kita bisa mengecek kita itu tidurnya termasuk bagus apa tidak, itu ada alat yang sederhana. Tidur dalamnya berapa lama, prosentasenya pas apa tidak, tidur ringannya berapa, tidur remnya berapa, itu nanti ada catatannya. Kita bisa lihat di situ. Nah, kalau kita melakukan hal ini ya, dalam persiapan kita untuk tidur, insya Allah tidur kita akan menjadi tidur yang berkualitas, sehingga dia akan merecovery tubuh kita dengan baik, dan kita bangun dalam keadaan bugar. Jadi tidur adalah kunci untuk bisa beraktivitas dengan optimal. Ya, karena apa? Di sini kita membangun kekuatan. Ya. Nanti ketika bangun, sudah aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang didukung oleh kondisi tubuh yang bugar. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai waktu yang kita rencana mau bangun, bangun. Ya. Jadi misalnya jam 3 kita tentukan, kita bangun.
Dan ketika kita mendengar alarm, ini untuk awal-awal, ya, jangan sampai kemudian alarm itu kita matikan dan kita tidak bangkit. Kadang-kadang yang suka menggoda itu begitu dengar alarm, ya, bising, alarmnya dimatikan, nggak bangkit, tidur lagi. Ya, kalau dia tetap dalam kondisi berbaring, maka dia akan jatuh pada siklus tidur berikutnya. Jadi hati-hati. Itu waktu bangun kita itu sebentar itu ya. Jadi kita terbangun itu sebentar. Kalau kita bangkit maka kita akan bangun seterusnya. Ya. Tapi kalau kita tetap berbaring, ya, jadi sudah tersadar gitu, kita tetap berbaring, maka dalam waktu cepat kita akan masuk ke dalam siklus tidur berikutnya. Jadi misalnya jam 3 Bapak sudah bangun, ya, matikan alarm, tidak bangkit, maka kemungkinan nanti bangunnya setelah jam 4. Ya, jadi mau tidur sekejap, misalnya mau stumat 5 menit, 10 menit, nanti akan kelewatan. Ya, karena dia ketika masuk dalam siklus tidur berikutnya, 5 menit belum terbangun, dia akan masuk ke tidur dalam lagi, nanti di atas jam 4 baru bisa bangun. Oleh karena itu, begitu tersadar kita bangun pada jam yang kita inginkan tadi, udah segera bangkit. Ya. Jadi setelah bangkit baru kita berdoa. Jangan masih tidur kita berdoa. Ya. Ya, jadi kita bangkit dulu, duduk, ya, baru kemudian berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita atau tidur, ya, dan kepadanya segalanya akan kembali. Baru kita berdoa itu, ya, sudah dalam kesadaran penuh. Ada bagusnya Bapak Ibu menyiapkan segelas air putih, gitu ya, di samping tempat tidur. Jadi begitu selesai berdoa, minum segelas air putih. Ya. Boleh juga yang anget, ya. Kalau anget mesti punya mug atau termos kecil itu, ya, taruh tempat tidur sehingga kita bisa minum air hangat. Ya. Nah, sudah minum 1 gelas air, ya, baru kemudian ke toilet, ya, buang hajat, bersih-bersih, mempersiapkan diri untuk sholat tahajud. Ya. Nah, kalau ini kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, ya, maka insya Allah kita akan memiliki tidur yang berkualitas. Jadi Rasulullah rupanya sudah mempersiapkan tip-tipnya. Ini sebenarnya tipnya Rasulullah ini. Bagaimana tidur kita, tidur yang berkualitas. Nah, insya Allah kalau ini kita amalkan dan kita jadikan menjadi habit atau kebiasaan kita, kita akan memiliki kualitas hidup yang juga insya Allah luar biasa. Karena tidur itu adalah kunci aktivitas kita yang lain itu berkualitas. Oleh karena itu, pertama-tama kita lakukan tidur kita dengan cara yang terbaik, dengan cara yang berkualitas, sehingga aktivitas kita yang lain juga ikut berkualitas. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda saja. Alhamdulillah luar biasa telah memaparkan bagaimana tips tidur yang berkualitas yang sebenarnya sudah diberikan atau dicontohkan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit karena tadi itu sampai 7.15. Jika ada yang ingin bertanya atau memberikan perspektif lain dari bagaimana meningkatkan tidur yang berkualitas, kami persilakan pada sesi saat ini. Silakan jika ada yang ingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monggo, Taryono dari Samarinda. Ini silakan. biasanya kalau kita penerbangan malam itu biasanya dimatikan lampu. Itu melatonin masih ada Ustaz, di pesawat gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin langsung direspon, Ustaz Agus. Ya, saya kira itu termasuk upaya untuk menjaga supaya kita bisa beristirahat. Tidak hanya pesawat, ya, juga di bis, ya, itu biasanya dimatikan. Ya. Cuman kereta saya lihat beberapa kali ini nggak dimatikan ini ya, malam. Nah, biasanya bisa kalau dimatikan itu memberikan kesempatan kepada penumpang untuk bisa beristirahat dengan baik. Gitu Pak Taryono. Ya. Ini ada Dokter Assalamualaikum Giri. Pak Ustadz, saya mau tanya. Ya. Silakan. Saya mau bertanya, ya. Ya, jadi tadi kan kita sudah sama mendengar doa bacaan. Apakah ada urutan nih Pak Ustadz? Yang pertama ya kalau kita tidur itu setelah berwudu menghadap ke kiblat ya, ke kanan miringnya, bacaannya itu ada 3 kul. Tadi kita dengar ada ayat kursi. Tapi saya juga pernah mendengar surat Al-Muluk. Baru terakhir doa Bismillah tadi itu. Panjang banget. Apakah ada urutan atau bagaimana Pak Ustadz? Iya memang panjang, kadang-kadang kita udah ngantuk ya tidur aja, nggak ada yang dibaca, malah kan ada juga. Ya, apa ada urutan atau bagaimana khasiatnya itu, hikmahnya gitu Pak Ustadz? Terima kasih Dr. Araker ya. Yang pertama soal tata urutan berdasarkan hadis Aisyah yang tadi saya sebutkan, itu kan Rasulullah ya begini, kemudian membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Urutannya kemudian diusapkan ke anggota tubuh yang bisa dijangkau tanpa merubah posisi miring ke kanan. Jadi tidak merubah posisi miring ke kanan. Jadi tata urutannya Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu tata urutannya. Kemudian boleh ditambah dengan ayat kursi. Ya, boleh ditambah dengan ayat kursi. Nah, kalau mau ditambah yang lain-lain kalau belum tertidur monggo, tapi nanti jatuh tidurnya kalau membaca Al-Mulk segala macam itu nanti menjadi lebih lama. Padahal kita mungkin sudah ngantuk ya. Menurut saya 3 ini cukup untuk masuk ke tahap tidur ya. Nah, selanjutnya kalau masih belum terpejam juga cukup yang mudah-mudah supaya nanti sampai tertidur itu dalam keadaan zikir. Misalnya subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Itu supaya ketika kita masuk dalam kondisi tertidur, kita masih dalam keadaan berzikir. Begitu Dr. Araker. Ya, satu lagi Pak Ustadz. Misalnya kita belum tertidur, lalu kita hidupkan murotal itu Al-Muluk, bagaimana itu Pak Ustadz? Ya kalau murotal, ya suara itu kalau bisa kita tidur itu dalam kondisi yang lebih senyap. Nah kalau misalnya mau hidupkan murotal itu pakai timer Bu, sehingga nanti kira-kira kita tidur itu mati sendiri. Oh iya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ini Dokter Giri sepertinya sudah resen. Monggo silakan Dokter Giri. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan lagi Rakarwil ini di Semarang Pak. Oh, Masya Allah. MPKU. Alhamdulillah. Ini saya mau tanya tapi tanya masalah doanya Pak. Doa setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi ini Pak, kadang-kadang di malam itu kan bangunnya itu kan tidak sekali. Kadang-kadang saya bangun itu jam 12 bangun, tidur lagi jam 1 bangun, terus
Nanti terakhir ya jam 3 atau setengah 3 bangun lagi, mungkin sudah terus ya bangun. Kalau jam 12 itu kan tidur lagi, jam 1 tidur lagi. Itu ya apa kita tetap terus berdoa, alhamdulillah akhirnya itu berdoa lagi terus mau tidur doa lagi apa gimana Pak Agus? Maaf itu cara untuk masalah doanya. Karena Iya, ada iya. tidurnya. Oke. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Jadi kalau jam 12, jam 1, jam 2 itu terjaga, itu namanya bukan bangun, ngelilir. Kalau bahasa Jawanya ngelilir ya. Ngelilir itu belum niat untuk bangun, Dokter Biri. Jadi misalnya kita, lihat jam kok, jam 1 ya, berarti ini ngelilir. Kita belum niat bangun. Maka jangan berdoa bangun tidur karena kita belum bangun, baru ngelilir. Itu setiap siklus itu kita akan ngelilir sebenarnya. Jadi setiap siklus tidur itu kita akan ngelilir. Tapi kalau kita tidak bangun, itu akan jatuh ke tidur berikutnya. Ya. Maka ketika kita baru ngelilir dan belum niat bangun, jangan berdoa itu karena kita masih mau melanjutkan tidur. Ya. Nah, nanti begitu kita bangun, ya, begitu kita bangun, kita bangkit dari tidur dan niat untuk bangun. Nah, baru doa itu kita ucapkan. Begitu, Dokter Biri. Ini Dokter Agus, Pak Agus. Jadi saya bangun itu Pak Agus. Jadi Iya. bangun kita kadang-kadang lapar. Minum, makan, apa sebentar terus tidur lagi. Iya, gitu. iya, Nah, gitu. Jadi tidak hanya di tempat tidur, tapi bangun, cari minum, ada makan dikit, terus tidur lagi. Iya. Kalau itu kasusnya, bangkit itu kan bangun ya, berdoa. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau dilakukan, misalnya mau makan, kemudian apa. Tapi menurut saya itu bukan kebiasaan yang bagus, Dokter Biri. Karena apa? Tidur malam kita kan terbatas ya. Tidur malam itu maksimal kita mengambil 4 siklus kurang lebih 6 jam. Kalau kita selai di tengah, nanti biasanya bangun untuk tahajud, untuk membaca Al-Quran itu menjadi sangat terbatas. Sehingga kita efektifkan tidur kita itu, misalnya 3 siklus 4,5 jam, jangan diselai dengan bangun. Itu kalau menurut smartwatch ini, ya, bangun seperti itu gangguan tidur namanya. Jadi disebut gangguan tidur ya. Berapa gangguan tidur itu ketika kita terbangun di malam hari itu gangguan tidur. Maka sebaiknya kita cukupkan tidur kita baru kita bangun. Ya, sehingga waktu untuk tahajud dan membaca Al-Quran itu menjadi cukup di sepertiga malam akhir. Demikian, Dokter Biri. Terus Ustaz, posisi miring itu Ustaz. Posisi miring apakah menghadap kiblat atau posisi miring ke kanan sembarang gitu? Kalau tuntunan Nabi miring ke kanan, Ustaz Afif, ya, memiring posisinya ke kiblat atau memang sembarang gitu Ustaz? Karena itu diatur tempat tidurnya menghadap kiblat itu disarankan ya, disarankan ya. Jadi kalau kita bisa mau menghadap kiblat menurut saya tidak masalah, tapi intinya adalah miring ke kanan. Hadisnya adalah miring ke kanan. Ngaten, ya. Ini terakhir mungkin Dr. Joko. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, matur sembah nuwun Mas Agus yang udah rancang penyerantok bagaimana kita tidur yang baik dan kualitas ya. Nah, saya itu pernah membaca Dr. Agus untuk berdoa sebelum tidur itu ada 4 tahap ya. Yang pertama kita istighfar 3 kali. Kemudian subhanallah 3 kali, kemudian sholawat Nabi 3 kali, kemudian Allah akad 3 kali. Mohon tanggapannya, Dr. Agus. Terima kasih. Iya. Dalam hal yang demikian variasinya memang bisa cukup banyak, Dr. Joko. Ya, karena versi hadisnya ada beberapa versi. Kita pilih saja salah satu. Yang penting ada dasarnya. Ya, jadi menurut saya semuanya itu bagus sepanjang memang ada dasarnya. Karena memang variasinya cukup banyak. Yang saya sampaikan tadi adalah salah satu variasi yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Jadi di sini memang tanawuk, karena Nabi kita tidur tidak hanya sekali, berkali-kali ya. Artinya dalam waktu yang cukup panjang tidur. Nah, tentu ada variasi-variasinya. Sepanjang itu ada landasannya, menurut saya bisa diamalkan. Ngaten, Dr. Zaka. Atur sangat Mas Agus. Ya, baik. Mungkin langsung bisa closing statement saja mungkin Dr. Agus karena sudah mau 7.15. Baik, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Marilah kita biasakan tidur dengan cara yang terbaik. Kita perlu melakukan ini sebagai kebiasaan harian, sehingga selanjutnya kalau tidur itu Indonesia Rayanya sudah jelas. Jangan sampai kita tidur ketiduran. Ya, tidur ketiduran itu tidur yang tidak berkualitas. Ya, belum niat tidur, kita tiba-tiba tertidur, itu jangan sampai menjadi kebiasaan, karena ini bukan tidur yang berkualitas. Tidur harus dengan kesadaran, ya. Kita awali dengan wudhu, kita suasananya kita buat sedemikian rupa, ya, mati lampu kita matikan, kemudian kita ada amal-amalan sebelum masuk tidur, mari ini kita jadikan menjadi habit kita, sehingga sepanjang hayat kita bisa tidur dengan cara yang berkualitas. Demikian, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Dokter.